Yo, halo bro semua, back again sama gue di sini, Bro Gamal, Bro Ganteng Maksimal. Channel ini bukan ngomongin gimana caranya lo bisa jadi seganteng Chris Hemsworth, atau Zayn Malik, atau Aliando, atau Verrell Bramasta, atau Anang Hermansyah. No, it's not. Mereka ganteng, but ganteng maksimal punya arti yang lain. Ganteng maksimal itu adalah saat dimana lo udah memaksimalkan semua potensi yang lo punya. Naikin nilai lo. Dari misalnya sekarang nilai lo 4, kita naikin ke 6 dengan cara grooming. Biar lo good looking. Kita naikin lagi ke 8 dengan menjadi high value male yang berdikari, yang gak bergantung sama orang lain, yang gak selalu ngejar-ngejar cewek doang. Dan pastinya yang punya purpose in life. That's my friend, that's Gamal. Ganteng maksimal. Gua sangat setuju kalau dibilang hidup adalah pilihan. Ya karena setiap hari kita bangun tidur, kita dihadapkan dengan banyak pilihan dan kemungkinan. Lo bisa milih mau tidur lagi, mau kerja, mau olahraga, mau coli juga bisa. Mau coba stay di comfort zone, atau mau break your limit. Well, it's all about choice. It's all up to you bro. Namun ya perlu lo ingat, semua pilihan lo hari ini bakal punya konsekuensi di masa depan. Krusialnya makna life is a choice terdapat di salah satu adegan di film Matrix. Dan akhirnya di scene legenda ini muncullah fenomena pop culture tentang pengambilan keputusan dalam hidup. Fenomena red pill and blue pill. Ini yang bakal kita bahas di video kali ini. So, which one are you bro? The red pill atau the blue pill? Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Tahun 99 ada film Matrix yang main Keanu Reeves. Dia jadi Neo. Neo ini dikasih pilihan sama Morpheus untuk pilih blue pill atau red pill, yang masing-masing ada konsekuensinya. Kalau dia pilih red pill, itu artinya dia bakal tahu tentang kebenaran dunia Matrix. Dan dia harus fight with the rebellions, itulah intinya. Kalau dia pilih blue pill, ya dia bakal bangun dari mimpinya dan ya udah hidup seakan-akan biasa aja. Dia nggak akan tahu kalau dia itu lagi dibudakin lah gitu. So in the end, Neo pilih the red pill dan dia mulai petualangannya dan siap memikul konsekuensinya. Ini scene yang bisa dikaitin ke fenomena di kehidupan nyata. Karena red pill blue pill ini disimpulkan sebagai pilihan seseorang saat bertindak gitu. Red pill ini melambangkan lo itu step up from your life untuk keluar dari comfort zone dan memperjuangkan sesuatu gitu. Sementara blue pill ya ini lebih ke orang ignoran yang emang mau stay di comfort zone dan gak berani ngambil resiko. Ya intinya blue pill ini emang kecenderungan sifat alamiah manusia. Siapapun, gua, lu atau siapapun gak ada yang kecenderungannya red pill, gak ada orang yang suka resiko. Emang pasti kecenderungannya blue pill semua. Kalau gak ada paksaan nih, gak ada pressure, kita gak bakal bisa up the game gitu loh. Nah punya purpose itu bikin lo punya pressure dari sendiri. Karena itu buat lo jadi ada target gitu loh. Kalau lo gak ada target, gak ada mimpi, ya lo gak ada pressure, lo gak akan pernah bisa upgrade, lo gak akan pernah bisa up the game. Sama kayak di kantor pun kalau gak ada pressure ya lo bakal jadi begitu-gitu aja, gak akan berubah. Pertanyaannya sebenarnya gini, apakah seseorang bisa tumbuh dengan maksimal dengan selalu menjadi blue pill, dengan selalu berada di comfort zone, menghindari resiko? Ya nggak bisa. Kalau lo mau tahu kelebihan lo, mau mengeksplor diri lo harus jadi red pill. Lo harus coba keluar dari comfort zone, step up your game. Dan ini bakal ngebuat lo bisa merasakan ya yang namanya gagal dan menang. Sekarang gue mau cerita sedikit soal kenapa gue kuliah di Sastra Cina UI. Nah ini bener-bener turning point kehidupan gue dari seorang blue pill sejati jadi seorang red pill gitu. Waktu SMP gue pernah post di Instagram, gue itu raja game. Gue main game namanya Sian. Gue orang yang hebat di game itu karena level gue tinggi. Gue sangat dipandang, ID gue keren. But di kehidupan nyata ya gue cuma loser aja. Teman gue dikit di SMP dan gue juga sering diisengin gitu. Gue SMP di Jaksel dan akhirnya karena gue sering diisengin, gue pindah SMA ke region lain, ke Jaktim. Jarang-jarang ada orang pindah Jaksel ke Jaktim, ya itu gue doang. Karena gue takut teman-teman gue ngisengin gue lagi di SMA. Dan di Jaktim ya orangnya lebih baik-baik, gak ada yang ngisengin. Cuman tetap aja gue juga gak punya teman karena ya emang gue gak terlalu bisa berteman gitu kan. So gue ya introvert lah. But di SMA ya sedikit better karena gak ada yang ngisengin. Tapi tetap ya blue pill aja, gitu-gitu aja hidup gue. Sampai akhirnya gue lulus SMA dan gue punya mimpi pengen masuk Sastra Cina UI karena gue selalu suka main game Cina. Game Sian itu kan game Cina tuh.
gue pengen mempelajari kebudayaan Cina gitulah. Cuman ya karena gue si blue pill ini nggak pernah belajar, ya akhirnya gagal dong masuk SBMPTN mau ke UI, ya nggak bakal bisa lah kalau nggak belajar. Akhirnya karena gagal, gue nggak mungkin nganggur karena gue malu tuh. Daripada nggak kuliah takut dikira padesu, ya akhirnya gue pilih kuliah yang dekat rumah. Gue masuk kampus namanya Sakti STMT Transport, gue ambil jurusan logistik. Gue ambil kampus itu karena dekat rumah gue, bener-bener blue pill banget ya, kuliah karena dekat rumah gitu. Kedua karena jurusannya manajemen, so ya keluarga gue bilang bahwa kalau manajemen bakal lebih aman kehidupan lo karena semua perusahaan pasti bakal butuh manajemen. Dan waktu gue mau masuk sastra pun emang ditentang sih, karena sastra mau jadi apa kan, mau jadi guru gitu dibilangnya kan, bingung gitu. Akhirnya gue masuk ke si STMT ini dan gue tetap nggak bisa lupa sama mimpi gue gitu. Mimpi gue pengen masuk sastra Cina UI, itu udah mimpi gue. Akhirnya tahun kedua gue coba lagi, cuman karena ya nyobanya pun nyoba setengah hati ya, dalam hati nggak all out, cuma nyoba doang nggak belajar, ya akhirnya gagal lagi tahun kedua. Tahun ketiga terjadi hal yang benar-benar ngerubah hidup gue sampai sekarang. Momen monumental hidup gue. Tahun kedua kuliah gue itu kena TBC karena semua teman gue di STMT ini ngerokok, gue nya nggak ngerokok. Tapi gue nggak pernah berani ngecek ke dokter waktu awal-awal masih baru sakit. Karena gue takut, ya lagi-lagi blue pill, gue takut ngecek dan akhirnya ketahuan gue sakit apa gitu kan, gue takut kan, mendingan gue pendem aja gitu. Akhirnya gue ke dokter terpaksa karena udah batuk darah, udah banyak flek di paru-paru gue udah ketutup putih-putih semua lah intinya. Wah ya gue kaget waktu gue ke dokter, ternyata gue udah batuk darah gitu. Dan semua orang di rumah gue pun udah agak jijik sama gue, udah mulai physical distancing sama gue karena gue batuk darah setiap malam, bangun jam 2 pagi buat batuk doang. Gelas pun mulai dipisahin dan wajar karena ya siapa yang gak jijik sama yang kena TBC. Karena udah TBC-nya parah, gue harus treatment disuntik setiap hari selama sebulan, terus gue mesti minum obat setiap hari, nggak boleh miss selama 9 bulan. Kalau miss gue mesti ngulang. Parah, itu bener-bener bikin gue depresi banget. So gue mulai mikir aneh-aneh bahwa wah gila gue bakal mampus nih. Gue pikir gila udah dari kecil hidup begini-gini aja, teman sedikit, mampusnya cepat juga lagi. Dan akhirnya di situ gue mikir kalau emang gue bakalan segera modar gitu, gue mesti ngelakuin satu hal yang benar-benar dari dulu pengen gue lakuin. Ya mimpi gue, sastra Cina UI. Akhirnya gue putusin buat ngelakuin hal yang dari dulu pengen gue lakuin. Berhenti kuliah dari STMT. Meskipun semua keluarga gue menentang karena gue udah spend banyak duit buat bayar kuliah. Dan mereka bilang kalau lo keluar ya udah kita nggak mau bayarin lagi dan lo ya udah nggak usah kuliah. Udahlah urus diri sendiri gitu. Akhirnya gue pikir ya udahlah, gue modar-modar juga nih kagak TBC, daripada gue terus jadi blue pill. Gue pikir dan selalu minta pendapat kalau mau ngelakuin sesuatu, selalu mikirin pendapat orang. Kenapa nggak sekarang gue coba untuk menjadi red pill sekali aja. Walaupun gagal ya udah nothing tulus, toh modar-modar juga, udah sakit parah juga kan, gue pikir. Akhirnya gue tanggal 21 November 2012 itu benar-benar momen paling monumental di hidup gue. Gue keluar dari kampus gue meskipun semua orang gak setuju. Dan itu pertama kalinya gue tuh rebel. Pertama kalinya gue keluar dari comfort zone gue. Akhirnya gue keluar, gue daftar Nurul Fikri, bimbel lah ini setahun. Dan ya sambil TBC gue masih belajar. Karena emang gue cinta banget sama purpose gue itu, mau masuk UI sastra Cina. Gue belajar gila-gilaan, tryout gue pun bagus terus. Meskipun gue gak pernah dapat prestasi, tapi ternyata gue pintar juga kalau gue mau belajar. Ternyata gue baru tahu itu. Akhirnya gue tes bulan Mei atau April, gue lupa. Akhirnya gue berhasil, sambil TBC pun gue berhasil ngalahin banyak orang. Juni diumumin bahwa ternyata gue berhasil masuk UI, yang selama ini gak pernah gue bayangin bahwa gue bisa. Semua orang di rumah gue kaget bahwa gue berhasil masuk UI. Gila, disitulah gue punya bukti pertama kali dalam hidup gue bahwa gue itu orang hebat, gue itu gila gitu loh, gue itu keren. Pelajarannya adalah sebenarnya kalau sekarang lo ngerasa diri lo itu sampah, lo ngerasa lo itu goblok, low value, loyo atau apapun, sebenarnya itu cuma di pikiran lo aja. Lo cuma butuh 1-2 kemenangan untuk membuktikan bahwa lo itu hebat. Lo cuma butuh 1-2 kali gol untuk tahu bahwa lo itu ya hebat. Lo bisa jadi orang yang ngambil keputusan. Karena selama ini lo gak punya bukti kemenangan, so lo selalu mikir lo bakal gagal. Itu yang ngebuat lo takut untuk step out from your comfort zone gitu. Dan masuk UI merupakan momen penting dalam hidup gue, karena gue bener-bener bangga banget sama diri gue. Gue over proud masuk UI karena emang malu juga ya, kayak cringe banget itu. Gue pakai jaket UI di stasiun setiap hari selama 2 tahun karena gue bangga banget masuk UI. Gue berasa setiap gue nginjekin kaki gue di UI, gue bener-bener lagi kayak jalan-jalan ke luar negeri, kayak wow ini out of reach gue gitu. Dan gue bener-bener super proud. Sejak saat itu gue menjadi red pill sejati, dimana gue berani ngambil resiko dan gue gak butuh izin dari orang. Minta pendapat, gue minta pendapat dari orang, but izin no. Ini kehidupan gue mau ngelakuin apapun yang gue lakukan gitu loh. Menjadi red pill bukan menjadi pemain judi. Pemain judi itu kebanyakan yang gak ada hitung-hitungan, yang masang togel aja gitu loh, gak ada ilmunya. But menjadi red pill, lo itu ngambil resiko dihitung.
kira-kira bisa berhasil apa enggak. Nggak mungkin jadi red pill lu bilang lu mau lompat dari gedung mau terbang, ya pasti gagal gitu kan, ya jangan dicoba. Tapi kalau tadi gue pengen masuk UI dan gue rasa gue punya peluang, kalau gue belajar gue punya peluang 10% berhasil, ya let's do it. Even if I failed, I die as a legend for myself, karena gue udah nyoba gitu loh. Dan sejak saat UI itu gue masih selalu begitu, gue selalu jadi risk taker beneran gitu. Waktu itu gue punya uang tabungan 20 JT gitu ya, terus gue pikir nih 20 juta mau diapain ya. Kalau beli motor keren dulu, dapat Satria FU lah, lumayan buat deketin cewek. Gue pikir karena gue belum pernah pacaran, but enggak. Kita jadi red pill lagi. Akhirnya gue coba bisnis, gak ada background. Gue coba bisnis namanya Mr. Brewok yang sekarang gue punya. Itu modal 20 juta. Gagal pun gue pikir ya udah, gagal pun ya udahlah. Toh gue juga dari nol, dari nggak ada apa-apa. Toh gue juga udah masuk UI, gue pikir udah nggak ada hal yang bisa ngebuat gue jadi sedih karena gue udah dapat hal terbaik yang pernah gue pengen, masuk UI gitu loh waktu itu. So ya, gue coba bisnis dan berhasil Mr. Brewok sampai sekarang. Dan akhirnya gue berhasil wujudin mimpi gue bisa ke Cina gitu, karena gue dari dulu pengen banget ke Cina. Itu kenapa gue masuk Sastra Cina UI. Gue udah punya uang, gue bisa beli tiket pesawat ke Cina. Gue pergi ke Cina 2016, pertama kali gue jalan-jalan itu. Gue gak pernah nyangka dalam hidup gue bisa naik pesawat ke luar negeri, tapi berhasil. Dan setelah itu pun gue bisnisnya berkembang, punya uang, gue bisa pergi. Selain ke Cina pun gue pernah ke tempat-tempat lain. Gue bisa ke Jepang, gue bisa ke Australia, gue bisa ke UK, gue bisa nonton Chelsea, gue bisa ke banyak tempat. Gue pernah ke India, gue pernah ke sana sini. Ya karena itu semua hasil dari red pill, berani ngambil resiko. Sekalipun banyak yang bilang waktu gue mau jual Mr. Brewok, di rumah gue pun pada bilang kayak, hah aneh banget jualan obat brewok, nggak jelas, jualan apa nih? Gitu, jual online masih belum terlalu besar waktu itu 2015. Tapi ya gue lakuin aja dengan cara I don't give a damn sama dapat orang lain. Dan gue pikir ya ini hidup gue, mau gue ngambil resiko ya ini resiko gue, bukan resiko orang lain. So ya untungnya berhasil. Pernah gagal nggak jadi red pill? Pasti pernah juga. Banyak keputusan gue yang salah yang akhirnya bikin gue rugi segala macam dalam bisnis juga, karena gue menjadi red pill yang jarang ngitung. So kalau jadi red pill pun ya harus ngitung resiko gitu loh. Itu kenapa sekarang gue lagi lanjutin S2 manajemen ya, supaya gue bisa kalau jadi red pill di bisnis tuh ada hitungannya, nggak gambling gitu loh. Jangan sampai nggak jadi red pill banget tapi jadi nggak pernah mikir gitu. Asal berani aja jadi main judi namanya, bukan ngitung resiko tuh namanya, jadi main judi malah. So lo mesti punya knowledge dan lo bisa ngitung tentang peluang lo berhasil tuh sebesar apa sebenarnya. Gue gak pernah menyesalkan gue kena TBC, karena TBC itu ngebuat gue jadi red pill gitu. Itu merupakan faktor eksternal dimana maksa gue buat berubah, buat step out from my comfort zone. Karena ya gue diburu dengan waktu bahwa gue mikir ya gue bakal mampus ini. So gue nyoba karena terpaksa waktu itu. Lu yang gak punya pressure harus nemuin pressure lo, yaitu purpose. Karena without pressure lo gak bakal bisa up the game, pasti. Pengalaman gue berkata demikian. Ya gue udah umur 27, gak tua, tapi gue udah lumayan makan asam garam lah. Dan gue ya mensyukuri apapun yang terjadi di kehidupan gue sebelumnya. Saat dimana gue gak punya teman, saat dimana gue sering disengin, saat dimana gue kena TBC, itu semua happen for a reason gitu. Itu semua terjadi yang membentuk gue sekarang. So ya gue benar-benar senang banget bisa ngejalanin perjalanan itu gitu. Nah sekarang ngomongin dunia dating nih. Ya di dunia dating pun red pill, blue pill ini juga cocok gitu. As a high value male, lo harus jadi red pill. Lo gak boleh denial. Lo gak boleh hidup dalam ilusi. Banyak cowok-cowok blue pill yang selalu mikir bahwa one day dia bakal dapetin princess yang tulus sama dia. But red pill tahu bahwa gak ada princess. Princess hanya ada kalau lo udah jadi prince charming. Kalau lo cuma pangeran kodok, lo gak bakal pernah dapetin princess. Jangan ngimpi. Lo itu hidup dalam ilusi. Red pill berani dengar yang namanya bitter truth, kenyataan pahit. Kalau emang lo sampah ya lo gak akan dapet yang keren gitu. Chance-nya tuh 1 in fucking million gitu. Lo gak mungkin. Kalau lo mau jadi dapetin princess ya lo jadi red pill dulu gitu. Lo perbaikin dulu diri lo. Gak hidup dalam ilusi terus, gak berhayal terus, berani nyoba sesuatu. Kalau lo blue pill, lo ditolak sama cewek, lo dikacangin sama STO-an lo tetap bakal ngejar dia karena lo mikir one day dia bakal suka sama lo. But red pill tahu, fucking red pill tahu bahwa kalau lu udah ditolak ya lu nggak bakal diterima. So tinggalin, cari yang lain, benerin dulu diri lu, baru kejar orang lain yang sesuai sama lo gitu. Red pill juga bukan dewa sebenarnya, banyak minusnya juga pasti. Minusnya dalam arti kadang red pill jadi koki, kadang juga red pill salah ambil keputusan karena terlalu pede. Ya itu part of the process. Gak apa-apa ya, omong orang gak ada yang perfect. Itu kenapa lo gak boleh ngidolain orang, terlalu mendewakan orang tuh gak boleh. Karena orang gak ada yang selalu perfect dan selalu berhasil, gak ada. Idolakan diri sendiri, gak usah mendewakan orang. So ya itu sih yang selalu gue tanamin dalam hidup gue. Gue suka CR menginspirasi gue. Hard worknya
luar biasa, tapi ya idola gue ya Bro Gamal, idola gue ya diri gue sendiri. Lo juga harus kayak gitu. Idola lo ya diri lo sendiri, karena ya siapa yang mau ngedolain lo selain lo sendiri. Dan menjadi blue pill itu menurut gue bentuk tidak mengidolakan diri sendiri. Karena kalau lo mau jadi idola buat diri lo ya proof the impossible, dan lo butuh 1-2 kemenangan, lo bakal jadi legend buat diri lo sendiri. Dunia dating ini menurut gue merupakan dunia yang paling aman lah. Kalau gagal gak ada masalahnya, gagal di dating juga bodo amat gitu kan, gak ngaruh ke kehidupan lo. Tapi gagal di dunia personal, di dunia kerja, itu lebih worse, itu lebih berefek ke kehidupan ke depannya gitu loh. Coba jadi high value male dulu gitu loh, jangan mikirin cewek mulu, punya purpose segala macam. Dan ke depannya kalau lo udah punya bukti lo itu hebat, lo bakal berani untuk selalu ngambil resiko. But lagi-lagi ini semua pilihan hidup, gak ada yang salah, gak ada yang benar. Ya ini terserah lo. Ini kan konsekuensinya ke kehidupan lo juga. Gue gak bilang harus jadi red pill, no, itu pilihan. Gue pilih jadi red pill karena gue udah merasakan nikmatnya gitu. Lo mau jadi blue pill juga gak salah. Sukses, berhasil atau enggak, itu kan matter of perspective, siapa yang lihat. Kalau sukses lo itu menurut lo ya begitu udah sukses, ya gak apa-apa juga gitu. So gak ada yang benar, gak ada yang salah, dan ini pilihan hidup lo. Kesimpulannya sebenarnya takut akan gagal ini merupakan alasan terbesar orang gak mau ngambil resiko. But masalahnya orang itu ya in the end dalam hidupnya harus ngambil resiko. Gak ada jalan lain buat sampai ke sukses, buat ngupgrade game lo, buat ngupgrade diri lo ya selain take the risk, join the game. But in the game you must know ada menang ada kalah. So kalah juga gak apa-apa, jadikan pelajaran. Sebenarnya orang yang suka menghindarin resiko ini kebanyakan berpikir tentang gagalnya dibanding berhasilnya gitu. Di internet orang sering ngomongin namanya law of attraction. Gue juga gak terlalu paham, tapi intinya yang gue dapat adalah kalau lo berpikir yang baik-baik, yang baik bakal datang ke lo. Ini sama kayak dalam agama aja. Kalau lo berprasangka baik ke Tuhan, ya Tuhan bakal ngasih lo yang baik. Kalau lo berprasangka buruk ke Tuhan, ya Tuhan bakal ngasih yang buruk gitu. Ya maka dari itu ya sekarang pilihan di tangan lo, be a red pill or a blue pill ya, it's your choice. But yang paling sedih adalah orang yang mati penasaran. Pas udah tua sadar bahwa dia gak pernah nyoba apapun. Menurut gue itu sih orang yang paling sedih gitu. Karena ya lu mengecewakan diri sendiri. Lu gak die as a legend. Well, that's all I can tell in this videos. Thank you for watching, and last yang mau gue omongin, kalau lu mau mengidolakan seseorang, ya itu harusnya diri sendiri, bukan selebgram, bukan youtuber, bukan artis, atau siapapun. Mereka cukup jadi inspirasi lo aja. Fokusin energi lo ya ke diri lo sendiri. Gak bakal ada yang bisa bantuin lo selain diri sendiri. Lo yang paling powerful buat diri lo. Maksimalkan terus potensi lo. Salam Gamal, salam high value male. Ciao.